Maka balas lagi, kalau beneran sayang silakan datang ke rumah ayah saya, standby setiap pada Isya, silakan datang dan temui beliau ya. Kalau misalkan datang menemui ayahnya, walinya aja nggak berani, maka omong kosong ya. Jelas ya, jadi gampang lihatnya seperti itu. Kalau dia ngakunya sayang, tapi karena begini teman-teman, ingat ya sekali lagi, kalau kita sayang sama seseorang, pasti kita ingin selamanya dengan orang tersebut, betul? Masalahnya di dunia nggak bisa selamanya, terpisah oleh jarak dan nanti terpisah oleh wafat, kematian, ya. Maka Allah udah menciptakan tempat untuk bahagia yang sebenarnya, yaitu di surganya Allah. Terus ngakunya sayang, ngakunya cinta, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya ke hotel berduaan misal. Astagfirullah ya. Maka omong kosong. Ulangi, omong kosong ya. Nah, terutama yang udah SMA nih ya, Insya Allah, SMP, SMA. Maka seperti itu ya. Karena sekali lagi kalian begitu disayang dan dimuliakan oleh Allah, jangan biarkan ada yang mengganggu atau merusak kaliannya ya. Nanti ada yang berkata kayak gini Pak, biasanya kayak gini Pak, enggak kok kami mah nggak pacaran kok, cuman setiap jam 3 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud deh, nah, kayak gitu tuh. Nah, pertanyaannya gini kak, tenang, pertanyaannya satu aja, apa kalian yakin yang di WA cuman kalian doang? Masya Allah, sebar piau brother itu mah ya. Ntar ada yang berkata lagi, kok kami mah nggak pacaran, kalau pergi juga selalu ke pengajian, di motor juga dihalangin tas biar nggak kena gitu ya. Begitu nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran, laki-lakinya WA ke perempuannya, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Astagfirullah ya. Itu yang paling ngeliat ya, culangung. Itu namanya adalah playboy syariah ya. Udah tenang ya. Maka mudah-mudahan di sini mas selamat ya Pak, nggak ada yang pacaran ya, alhamdulillah. Tapi kalau kalian tahu ada teman kalian yang berpacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Masya Allah. Sudah tenang. Karena ini bulan Ramadan, di sini juga sedang bermajelis ilmu, diisi oleh orang-orang yang solih-solihah. Maka Masya Allah, doanya mustajab nih. Maka mari kita doakan jika ada yang berpacaran hari ini juga segera putus. Masya Allah. Udah. Tenang. Lanjut ngajinya. Lanjut ya insya Allah. Baik, isilah sekarang pesannya untuk semua ini ya insya Allah. Sekarang siapa yang pengen sukses angkat tangan? Bagus, semuanya pengen ya. Kenapa angkat tangannya malu-malu? Insya Allah. Maka kita mulai dengan bagaimana cara menjadi sukses. Ada satu cara yang justru paling sederhana nih, cara sukses yang paling gampang. Cara sukses yang paling gampang adalah dengan nyari masalah. Ulangi. Bagus. Nyari masalahnya itu bukan ada Pak Guru lagi nyebrang kalian tabrak ya, bukan. Itu namanya bukan nyari masalah, nyari mati itu tempatnya ya. Nyari masalah itu mendorong kita untuk maksudnya jangan alergi sama masalah. Izin ya, saya bertanya, siapa presiden ketiga Indonesia? Habibie. Udah tahu kisah beliau yang terkenal? Kan dulu pesawat kalau di ketinggian tertentu sayapnya akan retak dan bisa jatuh.
Seluruh ahli teknologi di planet bumi nggak ada yang tahu cara menyelesaikannya sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Tapi kita pengen melihat runtutannya ya. Pertama, jelas itu ada masalah. Ada masalah, kita carikan solusi. Orang yang berhasil menemukan solusi dianggap punya prestasi. Orang yang punya prestasi dianggap orang yang berarti lingkarannya jelas ya. Masalah, solusi, prestasi, sukses. Berarti suksesnya berawal dari masalah. Jadi nggak boleh takut alergi sama masalah, sama ujian. Enggak, itu jalan kalian jadi hebat. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ada orang yang tinggalnya di dalam gang, angkot nggak lewat rumahnya, tapi dia setiap hari harus pergi untuk kerja kemana-mana. Masalah. Ada orang yang punya motor, tapi pada pengangguran. Itu juga masalah. Akhirnya ada orang yang mencarikan masalah, mencarikan solusi untuk mereka, mempersatukan dua orang yang bermasalah tadi dalam satu aplikasi, namanya aplikasi ojek online. Maka kalau penemu aplikasi ojek online jadi sukses, wajar karena dia menemukan solusi dari masalah, ya, menyelesaikan masalah orang lain. Jadi sekali lagi jangan alergi sama masalah. Contoh yang lain, pandemi kemarin masalah bukan? Masalah, sepakat ya. Terus ini cerita temannya papihnya Koko, ayahnya saya. Beliau bangkrut sebelum pandemi. Semua dijual-jualin, habis, tersisa hanya tinggal 100 juta rupiah saja. Lalu udah mah bangkrut, besoknya pandemi, semua ditutup, PSBB, nggak boleh keluar rumah. Tambah terpuruk, tapi otak beliau mindsetnya bagus, sehingga langsung berpikiran, ini dibalik masalah ini pasti akan ada kebutuhan yang terbaru. Orang akan pasti perlu masker dan juga hand sanitizer. Maka dia dorong semua modal sisa bangkrutnya itu untuk beli modal untuk hand sanitizer dan masker, jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Setelah 1 tahun pandemi, uang 100 jutanya telah berubah menjadi 800 juta rupiah. Masya Allah. Kalau kira-kira nggak ada pandemi waktu itu, bisa 8 kali lipat nggak uangnya? Belum tentu ya. Masya Allah. Jadi jangan alergi sama masalah ya. Siapa yang setelah lulus SMA atau SMK pengen kuliah, angkat tangan. Nanti kuliah kan kalau pengen lulus harus buat yang namanya skripsi. Skripsi itu disuruh ngapain sih? Nyari masalah, betul. Ya. Kalian cari masalah yang bisa kalian selesaikan dengan ilmu yang dipelajari selama 7 semester, nanti dipresentasikan, disidangkan. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, nggak akan bisa lulus beneran. Ya. Maka sekali lagi, ketika Allah menempatkan kita sedang dalam masalah, bukan karena Allah nggak sayang. Allah ingin menjadikan kalian hebat. Ya. Nggak ada ceritanya tidur-tiduran di rumah, tahu-tahu ada yang datang nganterin piala. Selamat, Anda udah menang. Juara tidur mungkin ya, Insya Allah. Jadi jangan alergi sama masalah ya. Ingat, di sini belajar bahasa Arab nggak? Hah? Nggak. Ya udah, kita belajar bahasa Arab sedikit ya. Ada ayat di Quran surat 94, surat Al-Insyirah. Ayatnya terkenal. Ayat 5 dan 6-nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, diulang. Kalau kita baca terjemahannya artinya di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi orang Arab asli kalau mendengar ayat ini, beliau berkata, contohnya Umar bin Khattab, beliau menyebutkan, di balik satu kesulitan ada 2 kemudahan. Di balik satu ada 2 kemudahan, bahkan banyak. Loh, taunya dari mana? Kan disebutnya terjemahannya cuma gitu doang. Fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Arab di situ kesulitannya menggunakan
Alif lam, al usro, al. Emang kenapa kok kalau pakai alif lam? Berarti dia ma'rifat dan berarti tertunjuk hanya kepada satu. Contoh ya, ini kursi misalkan, bahasa Arabnya kursiyun. Tapi kalau saya bilangnya kursiyun, maka bisa jadi kursi yang ini, kursi yang itu, kursi yang di kelas, kursi yang di mana aja. Ya. Tapi kalau ditambahkan al, maka tanwinnya harus hilang. Ya. Jadi al kursi. Maka kalau saya bilangnya al kursi, pasti yang ini aja. Bukan yang ini, bukan yang di kelas, bukan yang di mana-mana. Nah, di situ kesulitannya menggunakan alif lam, al usr. Berarti kesulitannya pasti yang itu lagi. Yang itu tetap satu. Sedangkan kemudahannya yusron pakai alif lam enggak? Enggak, berarti dia nakiroh, umum. Berarti bisa banyak sekali kemudahan. Masya Allah ya, dengan ngerti bahasa aja bisa bertambah keimanan. Ya, jadi sekali lagi jangan alergi sama masalah. Ya. Lanjut, sekarang saya pengennya pakai Al-Quran. Gimana cara pemuda jadi hebat dengan Al-Quran, dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ada satu surat yang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi surat keberapa? 18. Berapa ayat? 110. Juz berapa? Iya, pertengahan ya, juz 15 ya. Di situ di dalamnya ada banyak kisah. Saya pengen mengambil kisahnya Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan gurunya, yaitu Nabi Khidir. Iya. Disebutkan mereka berpetualang, itu nanti silakan kalau mau baca lagi. Itu di Al-Kahfinya dari ayat 60 sampai ayat 82. Ulangi, ayat berapa? Ya, 60 sampai 82. Ya. Di situ Nabi Musa berpetualang dengan Nabi Khidir. Tapi ternyata berpetualangnya tidak hanya berduaan saja, melainkan bertiga, ya. Kok taunya mana mereka bertiga? Ayat 60-nya. Karena di ayat 60-nya Allah berfirman, "Wa idz qala Musa li fatahu." Dan berkatalah Musa kepada fata, pemuda hu-nya. Musa berkata kepada pemudanya. Jauh bahwa ternyata ada satu pemuda yang ikut kemana Nabi Musa pergi. Beliau punya murid, ya. Tapi muridnya dari Al-Fatihah sampai Anas, nama murid ini tidak disebutkan satu kali pun. Dan bahkan banyak sekali pemuda di dalam Al-Quran namanya tidak disebutkan. Contoh, pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua. Namanya disebutin lengkap nggak? Berikut biodata, makanan kesukaan, ukuran sepatu? Nggak, ya. Namanya aja nggak disebut. Maka para ahli tafsir memberikan jawaban kenapa namanya tidak disebut. Nah, ini dia ya. Tolong dicatat dan diingat, ini wasiat jatuhnya ya. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama pemuda di dalam Al-Quran? Alasan yang paling pertamanya adalah karena tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Ulangi, tidak penting bagi pemuda untuk namanya dikenal. Ingat ya, bukan berarti diharamkan untuk viral, bukan berarti terkenal itu dosa dan haram, bukan. Tapi kalau ada pemuda di Al-Muslim yang setiap hari dipikirin, gimana ya caranya saya biar viral? Live TikTok aja mandi lumpur. Ya. Dirinya mandi lumpur gak ada yang nonton, ibunya diajak mandi lumpur, itu naudzubillah. Nanti kalau ada yang kasih gift mawar, ditabok pakai sendal mukanya. Ya. Terkenal enggak, jeding ya bibir ya. Naudzubillah. Maka bukan seperti itu. Terkenal boleh, tapi lihat, kalau misalkan tujuan hidupnya hanya untuk viral, terkenal, bukan itu pemuda yang diharapkan dalam Islam. Ya. Karena jadi kaya, jadi terkenal mah itu mah nanti efek samping. Kalian jadi orang bener dulu, nanti dunia yang ngejar-ngejar kalian. Karena yang nomor 2 pelajaran ya, tadi nomor 1 tidak penting untuk dikenal. Yang kedua, jika kita ingin tetap memperkenalkan diri kita, maka perkenalkanlah diri kalian dengan 3 hal: ilmu, takwa,
dan prestasi. Ulangi. Ini dia. Ini cara ngenalin diri yang paling keren. Mungkin kalian pernah pergi ke pasar, ke mall atau kemanapun, ada orang baru turun dari mobilnya, orangnya mingkem, nggak ngomong sama sekali. Tapi orang di sekeliling kita yang menyebutkan, loh dia kan pendiri perusahaan ini, loh dia kan penemu teknologi itu. Demi Allah orangnya diem, ya. Tapi yang memperkenalkan dirinya adalah prestasinya, ya. Maka pakai ilmu, takwa, prestasi. Nih, begini ya. Kalau orang bilang masalah terbesar manusia katanya kelaparan, kemiskinan, dan juga kriminalitas, bohong, ya. Yang lebih besar dari masalah itu semua adalah ketidakinginan mencari ilmu atau ketiadaan ilmu. Orang lulus sekolah, bapaknya orang kaya, ya, punya perusahaan, tapi dia nggak ada nilai dirinya, nggak punya ilmu, nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan. Satu, nanti nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada yang ngasih kerjaan. Bapaknya kaya, bisa naruh dia perusahaan manapun, nggak punya kemampuan juga lama-lama jadi beban. Mana ada orang mau miara beban, ya? Nanti udah nggak punya kemampuan, nggak ada kerjaan, nggak punya duit, nggak bisa makan, kelaparan. Udah lapar, nggak pakai iman, nyuri, kriminal. Asalnya satu, nggak mau nyari ilmu, ya. Beneran. Mulia dan hinanya manusia, salah satu yang memainkan peranan adalah ilmunya, beneran. Walaupun Allah sudah berkata jelasnya surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. 58.211. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Ya. Ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa tapi tidak bisa dicuri. Dek, kalau punya emas 1 ton, repot nggak bawanya? Berat nggak? Takut dicuri nggak? Tapi kalau ilmunya banyak, nggak takut dicuri. Apa kalian pernah ngelihat ada ustadz di sekolah ini jalannya tengkleng begini nih? Ada dede, gitu ya? Pak, kenapa kepalanya miring sebelah gitu, Pak? Iya, saya kebanyakan baca kitab, jadi kepalanya berat. Nggak ada, ya. Makin banyak ilmu, makin kokoh, ya. Beneran pakai ilmu. Ilmu juga ibarat mahkota yang tidak terlihat, membuat ucapan kalian didengar dan nasihat kalian ditaati. Beneran pakai ilmu, ya. Dan yuk berusaha pakai takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pakai ilmu, pakai takwa. Jadi orang hebat. Beneran. Kalian ke depannya jadi apa ditentukan sekarang kalian ngapain aja. Beneran. Kalau kita keras sama diri kita sekarang, nanti dunia yang datang dengan lembut kepada kalian. Nyari-nyari. Dan kalau sekarang kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga nggak ngapalin, udah ada teman-temannya, nggak naik kelas bareng lah, nggak apa-apa. Tapi nanti dunia akan datang dengan keras menegur kalian, dengan pahitnya pengangguran, kelaparan, dan lain-lain. Beneran. Sekarang kita teman main, sama-sama main yang aneh-aneh, oper-operan upil, apain aja terserah ya. Namanya masih sama, bangku SD misalkan ya. Tapi nanti tahu-tahu 40 tahun kemudian, loh teman saya kok udah punya perusahaan, punya rumah, sedangkan saya masih banyak utang. Yang jadi perbedaan, yuk keras. Orang bilang kok nanti saya pengen sukses, saya udah ngelamar pekerjaan hari ini nyebarin ke 20 perusahaan. Nggak cukup. Karena selain cuma nyebar lamaran juga harus ngisi diri kita, ya. Terus pakai ilmu, pakai takwa. Lamaran banyak, keterampilan nggak ada, keterima kerja tiap bulan dipecat, ya. Tapi saya kenal beberapa orang yang dia nggak pernah ngelamar kerjaan sama sekali,
tapi kerjaan yang nyari-nyari ngejar dia, karena dia setiap hari sibuk menggunakan waktunya menjadikan diri mereka sebagai seorang ahli. Ada seorang fotografer kami kenal di Bogor, itu ada orang mau nikah datang, minta, Pak saya pengen nikah tolong difoto sama Bapak. Kapan Bu? 1 bulan lagi. Mohon maaf jadwal saya penuh sampai 2 bulan ke depan. Lalu kata yang mau nikah, tenang Pak, saya ganti nikahan saya jadi 3 bulan lagi, yang penting difoto sama Bapak ya. Insya Allah. Gara-gara saking udah ahlinya, gak mau berpindah ke kamera lain. Insya Allah ya. Kayak itu dia ya. Yuk keras dari sekarang ya. Yang lain juga masih pada push rank. Kita jangan. Kita terusin ya. Kita mulai ngapalin, mulai apa. Maka kalau suatu saat kalian beda hasilnya dengan mereka, itu adalah buah dari hebatnya kalian ya. Itu dia ilmu, takwa, prestasi. Yang ketiga, kata ahli tafsir terkait kenapa nama pemuda tidak disebut, yaitu yang ketiga adalah karena hikmahnya adalah lihat siapa yang kalian dekat ya. Kalian itu dekatnya sama siapa? Karena kalian dekat sama siapa itu juga nentuin kalian di masa depan. Muridnya Nabi Musa itu selalu mendampingi 2 orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka kalau suatu ketika beliau menjadi nabi juga wajar ya. Kok bukankah temenan sama siapa saja? Betul, temenan sama siapa saja. Tapi kalau mengambil nasihat dan mengambil teladan itu harus pilih-pilih. Gak bisa asal. Mana ada ceritanya, yuk kita bikin perusahaan nih. Oh saya dapat info, saya dapat saran, strategi untuk perusahaan kita yang baik kayak gini. Itu kamu dapat infonya dari mana? Itu dari anak kecil depan yang main lato-lato. Gak nyambung, karena bukan bidangnya ya. Oke sudah, lihat siapa yang kita tempel, itu juga nentuin ya. Lebih tepatnya yuk ngambil teladannya jangan dari orang yang salah ya. Maka siapa di sini yang mengidolakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, angkat tangan. Oh bagus ya. Kalau di sini bagus. Karena kadang aneh Pak, ditanya Pak, siapa favoritnya? Cerate. Kadang nama-namanya yang tidak saya kenal. Bahkan yang lebih aneh lagi ada yang menjawab, apa kamu cita-citanya apa? Atau tokoh favoritnya siapa? Ada Pak, saya tokoh favoritnya namanya Alucard gitu. Kalau yang ketawa tahu siapa Alucard teh? Tokoh game, mainan, nyata juga enggak. Terus cita-citanya berarti pengen jadi anime gitu. Ya Allah. Jangan ya. Terlalu banyak tokoh hebat di dalam Islam. Sayang kalau tidak ditiru. Sampai Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, berkata, siapapun, kapanpun, dimanapun ya, jika ingin mencetak generasi ini jadi hebat, tidak mungkin katanya, nggak akan bisa, kecuali hanya satu caranya, menggunakan cara sebaik-baik manusia mencetak sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasulullah. Siapa generasi yang beliau cetak? Para sahabat ya. Itu dia yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat nih, nanti sebelum kuis sama tanya jawab, ini mau ada kuis nggak? Tanya jawab, ada hadiahnya nggak? Masya Allah. Nanti yang maju kuisnya ke depan ikut sini ya, foto bareng insya Allah. Alhamdulillah. Yang keempat, sebagai seorang pemuda kalian harus galau. Ulangi ya, galau beneran, tapi galaunya galau yang positif. Sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi dari kecil dicekokin satu kegalauan yang sama. Setiap kali capek belajar, capek berlatih. Nah, kamu orang hebat. Mana bisa orang hebat itu capek dalam belajar sedangkan Baitul Maqdis masih belum kembali ke tangan muslimin. Gak bisa, nah ayo latihan lagi. Itu benar-benar dari orang tuanya seperti itu. Sampai beliau ketika masih muda juga galau, aduh capek belajar, capek berlatih, tapi masa iya bisa berhenti? Orang peta Baitul Maqdis belum kembali ke tangan muslimin, gak bisa, gak mau ya. Oh Masya Allah. Bahkan kata seorang ahli tafsir, kalau ada pemuda yang wafat dalam keadaan mikirin dirinya sendiri doang, maka disebutnya mati kerdil, itu nggak jadi apa-apa. Semua tokoh hebat, terutama di dalam Islam,
Salah satu persamaan di antara mereka semua adalah mereka semua wafat dalam keadaan memikirkan orang banyak. Ya. Maka kalau ada pemuda di Al Muslim yang galaunya cuma gara-gara push rank kalah melulu sampai banting handphone, ya. Galaunya gara-gara ngeliatin status temen, dah. Kira-kira yang kayak gitu calon orang hebat atau bukan? Ya. Beneran ya? Ini Ustaz, ini dari Al-Quran, Masya Allah ya. Cuman perkara nama muridnya Nabi Musa tidak disebutkan, ada hikmah segini panjang, jadi satu kajian. Maka yuk balik lagi kepada Al-Quran. Orang-orang terdahulu hebat gara-gara mengikuti Al-Quran. Maka tinggal gimana caranya kita juga jadi hebat mengikuti Al-Quran. Ya.